Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirma, Stambuk A321-23067. Kelas C, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Baik, di sini saya akan membacakan hasil resume saya. Yang pertama, bagaimana stratifikasi sosial berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Stratifikasi sosial berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Yang kedua, mengapa kelas sosial bukan hanya sekedar konsep teoritis, tetapi juga realitas sosial. Kelas sosial bukan hanya sekedar konsep teoritis, tetapi juga realitas sosial karena secara nyata mempengaruhi kehidupan individu dalam berbagai aspek seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Yang ketiga, apa dampak ketimpangan sosial terhadap dinamika kelas sosial di masyarakat? Ketimpangan sosial memperkuat perbedaan kelas, mempersempit mobilitas sosial, dan meningkatkan keteladanan antar kelompok. Yang keempat, apa kaitan dengan struktur sosial dan dinamika sosial? Dalam dinamika sosial, ketimpangan dapat memicu perubahan baik dalam bentuk konflik, mobilitas sosial, atau reformasi kebijakan. Yang kelima, apa keterkaitan konsep struktur sosial dan budaya? Struktur sosial mencerminkan pola hubungan dan peran dalam masyarakat, sedangkan budaya membentuk struktur sosial dan mempertahankan secara mentransmisikan budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang keenam, bagaimana peran media sosial dalam mempercepat dinamika sosial di era digital saat ini? Media sosial mempercepat dinamika sosial dengan menyebarkan informasi secara instan, mempengaruhi opini publik, dan memfasilitasi interaksi tanpa batas geografis. Nah, adapun pengertian struktur sosial menurut para ahli, yang menurut Pak Thomas, struktur sosial didefinisikan sebagai suatu pokok bahasan dalam ilmu sosial yang terkait dengan kepribadian dan perilaku sosial setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, yang menyesuaikan diri dengan peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Adapun menurut saya Jono, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi sosial serta penerangan memiliki oleh individu dan kelompok dalam struktur tersebut. Adapun tujuan struktur sosial dalam suatu masyarakat yang teratur berperan sebagai instrumen yang menyelenggarakan kehidupan secara menyeluruh dan berbagai aspek. Nah, bagaimana struktur sosial bisa terbentuk? Yang pertama, mempengaruhi dan keyakinan yang dimiliki anggota masyarakat. Yang kedua, perasaan solidaritas di antara anggota masyarakat. Yang ketiga, kedudukan dan peranan sosial untuk membentuk perilaku masyarakat. Yang keempat, kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial. Yang kelima, tingkatan sosial sesuai dengan status dan peran anggota masyarakat. Yang keenam, sanksi agar norma yang ada dapat berfungsi. Nah, berikut adalah bentuk struktur sosial menurut Solo Soemarjan dalam teorinya. Yang pertama, masyarakat sederhana. Ciri-cirinya yaitu seperti memiliki ikatan organisasi berdasarkan tradisi turun-temurun, memiliki ikatan keluarga sangat kuat, mengedepankan sistem gotong royong, menerapkan sistem hukum tidak tertulis, masih memiliki kepercayaan pada kekuatan gaib. Nah, hasil produksi tidak untuk dijual tetapi untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua, masyarakat madiyah. Identitas ikatan keluarga tidak seerat masyarakat sederhana, tapi lebih terbuka terhadap pengaruh perubahan sosial. Menerapkan sistem hukum tertulis dan tidak tertulis, mulai membentuk lembaga formal, mulai memiliki pemikiran sosial meskipun tetap mempercayai kekuatan gaib, mulai mengenal sistem diferensiasi dan stabilisasi sosial. Yang ketiga, masyarakat modern. Hubungan sosial berdasarkan kepentingan pribadi, membentuk hubungan sosial bersifat keterbukaan, mengembangkan pola pikir positif, memiliki tingkat ilmu pengetahuan tinggi, penyebab terjadinya struktur sosial. Struktur sosial terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat berupa peran dan status sosial yang membentuk sebuah struktur. Mengapa diperlukan struktur sosial? Struktur sosial penting bagi masyarakat karena dengan adanya struktur sosial, maka akan terdapat perilaku sosial dan kecenderungan tetap dan teratur. Perilaku tersebut dapat menjadi pembatasan perilaku individu dan kelompok. Perbedaan struktur sosial. Dampak yang disebabkan karena adanya perbedaan kelas pada masyarakat seperti eksklusivitas dan eksosentrisme. Baik, itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.